Sebelumnya perkenalkan, nama saya Noval Ardiansyah Sudai, NIM 1810221009. Saya dari kelompok 5 mempresentasikan dengan judul materi syarat perencanaan sistem informasi manajemen di sekolah. Baik, langsung saja dengan pembahasan. Yang pertama, pada bagian A, hakikat sistem informasi manajemen sekolah. Sistem informasi manajemen dalam bahasa Inggris manajemen information system atau MIS adalah sebagai pengendalian internal yang meliputi pemanfaatan manusia, teknologi dan prosedur akuntansi manajemen sekolah. Kemudian sistem informasi manajemen biasa adalah sistem informasi manajemen digunakan untuk menganalisis sistem pada aktivitas operasional organisasi. Kemudian kegiatan dalam lingkungan sekolah yaitu terutama dalam belajar mengajar. Sistem informasi manajemen semakin berkembang dengan dukungan teknologi semakin maju pula. Jadi sekolah yang belum menerapkan sistem informasi manajemen bisa dikatakan sekolah yang belum update, masih ketinggalan zaman, karena semua sekolah sudah memiliki sistem informasi manajemen. Lebih menguntungkan bila menggunakan sistem informasi manajemen. Hanya itu dari saya, terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sri Ayu Abdurrahman. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai tujuan dari penerapan SIM di sekolah. Ada beberapa tujuan dibentuknya suatu sistem informasi manajemen sekolah, antara lain yang pertama yaitu bagi pihak sekolah tujuannya untuk mempermudah proses pengelolaan data akademik dan non-akademik. Yang kedua, menyediakan suatu laporan perkembangan siswa dan guru dalam kegiatan pembelajaran. Yang ketiga, menjadi panduan untuk membuat peraturan sekolah. Yang keempat, berperan sebagai sarana komunikasi antar masyarakat dan orang tua tanpa batasan waktu dan tempat. Lalu yang kelima, menjadi media promosi untuk memperkenalkan sekolah. Dan yang keenam, sebagai sarana perluasan informasi atau pengetahuan. Lalu yang kedua, tujuannya bagi pihak orang tua siswa, yaitu untuk mempermudah orang tua dalam memonitor perkembangan anak atau siswa di sekolah. Lalu yang terakhir, tujuannya bagi siswa itu sendiri adalah untuk menyediakan suatu media bagi siswa untuk memantau perkembangan baik dari sisi akademik maupun non-akademik. Yang kedua, membantu siswa dalam memperoleh informasi mengenai mata pelajaran yang disediakan oleh sekolah dan untuk meningkatkan prestasi melalui database bahan pelajaran dan soal latihan. Lalu yang ketiga, membantu siswa dalam persiapan sebelum memasuki jenjang pendidikan selanjutnya, merencanakan karir dan mengembangkan kemampuan sosial atas dasar informasi dan pengetahuan akan dirinya sendiri, sekolah, lingkungan kerja, dan masyarakat. Nah, dengan menggunakan sistem informasi manajemen ini juga memiliki manfaat yang berguna untuk memudahkan sekolah
murid baru sesuai dengan perkembangan teknologi yang ada pada saat sekarang ini. Sehingga sekolah dan juga masyarakat yakni orang tua murid tidak perlu lagi menggunakan sistem yang lama yang lebih banyak membuang-buang waktu dan tenaga karena sudah dibantu dengan penggunaan sistem informasi manajemen yang data-datanya sudah diolah dan juga dikumpulkan dengan baik. Nah, demikian yang telah saya sampaikan. Selanjutnya akan disampaikan atau dilanjutkan oleh rekan saya. Kelas saya akan melanjutkan pembahasan materi, yaitu kendala sistem informasi manajemen di sekolah. Penerapan sistem informasi manajemen di sekolah juga masih memiliki beberapa kendala, seperti pada sistemnya. Analisa kelemahan sistem dapat dilakukan dengan cara meninjau permasalahan yang sudah mengganggu sistem yang sudah digunakan atau sistem yang sudah ada sebelumnya. Masalah-masalah pada sistem dapat diidentifikasi dengan melihat kinerja, jawaban sistem, dan informasi yang ditampilkan. Baiklah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rahmiwati Isdiko. Di sini saya akan menjelaskan apa saja syarat dan ruang lingkup sistem informasi manajemen di lembaga pendidikan. Syarat sistem informasi manajemen di lembaga pendidikan terbagi menjadi 7, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, ketersediaan. Artinya di sini ialah informasi yang diperoleh untuk membentuk suatu sistem informasi harus tersedia bagi pihak-pihak dalam sekolah. Hal ini merupakan suatu hal mendasar dalam hal merancang suatu sistem informasi. Yang kedua, mudah untuk dipahami. Artinya di sini ialah informasi yang tersedia dalam sistem harus dimengerti oleh pihak pembuat keputusan sistem tersebut. Yang ketiga, kesesuaian atau relevan. Artinya, informasi yang ada di sistem harus berupa informasi yang sesuai dengan apa yang dibutuhkan suatu organisasi. Yang keempat, kelengkapan. Informasi yang lengkap tidak berarti banyaknya informasi yang ada di dalam suatu sistem. Yang kelima, ketepatan waktu. Artinya, penyediaan informasi yang tepat merupakan hal yang penting untuk merancang suatu sistem informasi. Yang keenam, terorganisir, yaitu sistem informasi yang dibuat harus terstruktur, sehingga membuat sistem bekerja dengan baik. Yang ketujuh, meningkatkan produktivitas, yaitu sistem informasi manajemen harus mampu meningkatkan produktivitas organisasi yang bersangkutan. Misalnya, menyediakan layanan untuk membuat rekod mengenai data siswa di sekolah tersebut. Selanjutnya, ruang lingkup sistem informasi manajemen di lembaga pendidikan. Sama halnya dengan syarat sistem informasi manajemen, ruang lingkup sistem informasi manajemen juga terbagi menjadi 7, yaitu yang pertama, sistem informasi profil sekolah, berkaitan dengan data sekolah yang berhubungan dengan standar kode pengenal sistem informasi manajemen dari jaringan pendidikan nasional. Yang kedua, sistem informasi manajemen dan administrasi personalia, berkaitan dengan tenaga pengajar, antara lain pengelolaan penerimaan pegawai honorer, data jumlah pengajar sementara dan tetap, tunjangan profil pengajar, dan evaluasi kemampuan tenaga pengajar. Yang ketiga, sistem informasi manajemen kesiswaan sekolah terpadu, berkaitan dengan pengelolaan informasi mengenai sekolah. Yang keempat, sistem informasi manajemen sarana dan prasarana sekolah, berkaitan dengan pengelolaan inventarisasi sarana dan prasarana sekolah, ketersediaan dan laporan mengenai pengelolaan peralatan dan perlengkapan sekolah. Yang kelima, sistem informasi manajemen kegiatan akademik, berkaitan dengan 4 sudut pandang dengan struktur antara lain sudut pandang Dewan Kurikulum, sudut pandang tenaga pengajar, sudut pandang pihak penguasa atau eksekutif, dan sudut pandang siswa. Yang keenam, sistem informasi administrasi dan pengelolaan keuangan sekolah, berkaitan dengan perencanaan anggaran pendapatan dan pembiayaan sekolah, laporan mengenai transaksi pendapatan dan pengeluaran sekolah, dan sistem akuntansi
yang terstruktur. Yang ketujuh, situs layanan informasi sekolah dan masyarakat merupakan media untuk menghubungkan berbagai pihak, baik pihak dalam sekolah maupun luar sekolah. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang hasil implementasi sistem informasi manajemen sekolah. Bentuk implementasi sistem informasi manajemen pendidikan makin banyak dijumpai, selain seperti pada bisnis, perbankan, pemerintahan, ataupun perhotelan. Dalam dunia pendidikan pun, sistem informasi manajemen serta teknologi informasi sangat mendukung untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dengan mengembangkan sistem informasi manajemennya agar mampu mengikuti perubahan zaman. Sistem informasi manajemen pendidikan ini memiliki dampak yang signifikan, baik dampak positif maupun dampak negatif. Dampak positifnya yaitu kinerja organisasi dengan tersedianya informasi yang sesuai secara cepat dan tepat, dan pekerjaan akan lebih efektif dan efisien. Sedangkan dampak negatifnya yaitu terjadinya pengurangan tenaga kerja, karena pekerjaan yang dulunya dikerjakan oleh manusia sudah digantikan dengan teknologi informasi yang berkembang. Hasil implementasi SIM di sekolah tidak dipungkiri bahwa teknologi informasi menjadi salah satu alat untuk meningkatkan efisiensi dalam aktivitas operasional lembaga pendidikan. Bahkan untuk menjadi pilihan masyarakat saat ini, lembaga pendidikan harus memiliki seperangkat teknologi informasi yang memadai. Untuk melihat sejauh mana proses implementasi pengelolaan sistem informasi manajemen pendidikan ini, sebagai kepala sekolah harus memiliki beberapa kriteria untuk menjalankan sistem informasi agar dapat menentukan pendekatan yang tepat dalam merencanakan sistem informasi manajemen di sekolahnya. Dan untuk penerapannya yang secara efektif dan efisien, kepala sekolah ditunjukkan kemampuan untuk dapat mengumpulkan data secara komprehensif sesuai dengan kebutuhan, mampu untuk mengelola data menjadi informasi yang tepat, dan mampu menggunakan sistem informasi manajemen sebagai hasil olahan dalam mengambil keputusan. Pemanfaatan sistem informasi manajemen, khususnya di bidang pendidikan, sangat diperlukan dalam pengelolaan, baik dalam hal pengelolaan administrasi akademik, akademik kepegawaian, administrasi pelaporan, dan masih banyak bidang-bidang yang memerlukan atau membutuhkan sistem informasi manajemen ini. Kebutuhan aplikasi database yang dapat mengelola data dan informasi sekolah, manajemen sekolah, dan komite-komite pengajaran dan pembelajaran juga mengangkat kebutuhan untuk menjadikan laporan-laporan dari sekolah secara cepat kepada instansi terkait, seperti laporan ke Dinas Pendidikan Kabupaten atau Kota maupun ke Kementerian Pendidikan Nasional.